Akan saya lanjutkan penjelasan tentang tanda-tanda hari kiamat atau tanda dekatnya hari kiamat, mumpung belum keselingan masalah-masalah yang urgent, dengan harapan kita masing-masing merasa ternasihati, merasa teringatkan, merasa harus mewaspadai, dan terutama merasa makin yakin tentang adanya hari kiamat. Sebab iman pada hari kiamat sungguh sangat berat bagi orang yang berpikirnya hanya logika dan rasional, karena memang belum pernah terjadi tetapi pasti terjadi. Allah Subhanahu wa ta'ala mengulang-ulang pentingnya iman pada hari kiamat ini, bahkan sering mendampingkan dengan iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesuatu yang harus menjadi perhatian kita dan harus mengingatkan kita bahwa tujuan akhir kehidupan ini adalah kehidupan di hari kiamat, kehidupan abadi, kehidupan tak berbatas waktu. Moga-moga kita semuanya selamat di dunia ini dan di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Tanda berikutnya, entah yang keberapa, mungkin ke-7 atau mungkin ke-10 atau mungkin ke-17, yang jelas sudah sangat banyak saya menjelaskan tentang ini, tergantung penjelasan nyatet apa ora, masuk apa enggak pas acara penjelasan tentang ini. Adalah banyak hujan tapi jarang tumbuh-tumbuhan. Banyak hujan tetapi tidak mampu menjadikan bumi ini subur untuk tumbuh-tumbuhan. Mengapa? Ya, sebagaimana yang pernah saya jelaskan dalam hadis sahih bahwa akan banyak bumi ini ditumbuhi gedung-gedung pencakar langit, bangunan-bangunan yang memakan lahan, sehingga lahan tumbuh-tumbuhan, persawahan maupun perkebunan juga kurang di satu sisi. Di sisi lain terlalu banyak terjadi penebangan, penggundulan hutan, dan mulai banyak orang yang tidak berminat dengan dunia pertanian. Entahlah sekarang ini pekerjaan, padahal kalau tidak ada petani kita ini tidak makan secara teori loh. Sebab beras itu makanan apapun itu tumbuh dari bumi. Kalau tidak ada petani, sekaya apapun, sehebat apapun seseorang juga mangan tenan. Makanya ya makin berkurangnya orang yang membidangi, menduniai pertanian, ya potensial akan makin berkurangnya cadangan makanan. Bahkan sekarang ini mendirikan fakultas pertanian itu susahnya setengah mati, gak ada peminat. Anak-anak muda itu, generasi milenial ini, jarang yang mau masuk ke fakultas pertanian, itu jarang. Kalau tidak diberi beasiswa. Setelah itu pun jarang yang mau terjun ke sawah, itu jarang. Alhamdulillah saya sudah ya sekitar 10 tahun lah pernah terjun ke sawah itu. Jadi wis tahu rasane dadi wong tani beneran. Tapi sekarang itu andai kata masuk fakultas pertanian, kemudian lulus membawa ijazah S1 pertanian, inginnya ya jangan terjun ke sawah. Nah iso dadi mandore, atau dadi sindere, dadi pengawasnya, dadi laborannya. Jadi ini satu ilustrasi atau penggambaran bahwa dunia ini makin tidak kondusif untuk pertanian, baik orangnya maupun lahannya. Dan ini adalah tanda dekatnya hari kiamat. Sekali lagi, jangan lalu panjenengan mengatakan wis babano kiamat, babano aku wis tuwek, aku paling yo kiamat dhisik, enggak usah gitu ya. Jadi
memang hampir pastilah, saya tidak meramal, hampir pasti yang hadir ini lebih dulu kiamat dibanding dunia ini. Apa meneh sing wis rada ketok-ketok ngono kuwi? Apa meneh sing ceramah pisan niku? Padha ae. Tetapi maksud saya adalah tahdzir wa tanzir, mengingatkan dan memperingatkan diri kita ini supaya walaupun kita nanti lebih dulu kiamat, tapi kan kita mesti akan mengalami kiamat itu dan bisa melihat peristiwa kiamat itu dari alam barzakh. Jadi orang yang di alam kubur itu akan bukan akan, memang sekarang sudah ya, selalu bisa menyaksikan perilaku orang yang hidup ini. Ada hadisnya. Jadi oleh karena itu marilah kita bersiap dan berbekal untuk hari yang tanpa batas lamanya itu. Ya kalau di surat Hud itu madamati samawati wal ardh, sepanjang bumi langit. Lah bumi langit itu usianya sekitar 5 miliar tahun. Lah kan ya rodok suwe, agak lama kan? 5 miliar tahun itu agak lama kan? Oh, sak miliar itu 1000 juta tahun. Apalagi nanti kalau hitungannya tahun akhirat lebih lama lagi. Yang jelas Allah SWT menyatakan khalidina fiha abada, selama-lamanya tanpa batas. Kalau abadan itu selama-lamanya. Baik, itu yang pertama atau yang kesekian. Berikutnya, banyak amanat disia-siakan. Banyak orang mengejar amanat, mengejar jabatan, yang jabatan itu sesungguhnya bukan nikmat tapi amanat, tapi kemudian disia-siakan. Sebenarnya bagi mahasantri kuliah solusi spiritual atau bagi para santri Al-Qadar sudah maklum bahwa orang dapat jabatan harusnya tidak bersujud syukur. Itu sudah jelas, kita tahu. Aneh kalau ada orang dapat jabatan kemudian sujud syukur, itu aneh bagi kita. Mengapa? Karena jabatan itu adalah amanat, dan amanat itu berat. Maka saya pribadi tidak pernah mengucapkan selamat pada orang yang dapat jabatan. Mungkin mereka juga ya jengkel atau merasa kecewa juga kalau tidak diucapi selamat. Enggak akan. Apa yang kita ucapkan pada orang yang dapat jabatan? Kita doakan moga-moga diberi pertolongan, kekuatan, maunah dari Allah SWT. Itu bukan lalu selamat dapat jabatan malah kemudian sujud syukur, kemudian syukuran, janganlah. Itu tidak mencerminkan kewaspadaan kita pada betapa beratnya amanat dipikul di akhir zaman ini. Jadi banyak sekarang orang rebutan jabatan, kampanye diri sendiri untuk mendapat jabatan, tapi kemudian setelah mendapat jabatan akhirnya korupsi secara masif, massal. Kan terjadi juga yang secara personal juga banyak sekali. Iku sing konangan tok ae iku. Sing nyamalan ku sing konangan tok iku. Sing gak konangan sak pirang-pirang meh padha ngono kuwi. Saya kemarin dapat cerita dari orang yang sebenarnya juga melakukan yang sama. Mohon maaf tapi dia orang baik, melakukan yang sama tapi karena ndak konangan aja. Ndak ketahuan. Ya nasibnya saja yang ketahuan, akhirnya bupati sak DPRD ini keciduk semua sampai pemerintahan kosong. Itu amanat sebenarnya, tapi karena disia-siakan akhirnya ya masuk penjara.